Oscar aja tidak berhadir. Oh, udah mulai. Gila. Bapak puisi. Nice. Season 2 nggak ada begini. Beri lu. What the fuck? The fuck? Oke. Yo. Terapi. Shit. Cinta. Tiap. Merinding gua. Cinta Das Kapital. Hey, aku nggak minta bunga mawar di taman, juga nggak butuh kata manis yang cuma selingan. Aku mau dicintai bagai buku tebal yang dibaca sampai rusak dan penuh coretan pinggir, tapi hati nggak pernah retak. Bukan peluk hangat cuma pas di malam hujan. Bukan juga janji manis yang esoknya hilang. Cintai aku bagai Karl Marx mencintai Das Kapital. Nggak sentimental, tapi radikal. Bukan cuma seperti cinta Instagram yang cuma sehari, namun cinta yang cerdas, membara sampai pagi. Cintai aku sampai tulang-tulangnya kelihatan, sampai sistem busuk goyah, sampai dunia bergetar pelan. Aku mau kau baca diriku berulang-ulang, menemui kontradiksi, tapi tetap setia di halaman dan baris yang sama. Nggak lari pas ketemu bagian yang susah dipahami, malah makin menukik dalam, makin keras dan gila. Cintai aku seperti Marx, cinta Das Kapital, nggak sentimental tapi radikal. Bukan cinta receh yang luntur kena cuci, tapi cinta yang analisis, yang bikin fasis takut sendiri. Hei, kalau cuma mau romantis, mending pergi aja. Kalau cuma mau gampang, cari yang lain aja. Aku nggak mau. Yang aku mau, yang rela duduk bareng Hegel dan Nietzsche sampai subuh, yang mengerti nilai cinta itu bukan cuma duit semata. Cintai aku seperti Marx, cinta Das Kapital, dingin di permukaan tapi membara api di kepala. Bukan cuma materi yang hanya numpang lewat, tapi cinta yang bangun revolusi di dada. Cinta yang cerdas, cinta yang radikal, sampai akhirnya dunia
yang lama runtuh pelan-pelan, runtuh pelan-pelan. Cintai aku bagai Karl Marx cinta Das Kapital. Terima kasih. Wow, ini di pinggir-pinggir. Wow. Nih, teman-teman. Sama Giri. Amin. Ini. TP. Amin. Ibu. Amin. Manggilnya apa nih, Bapak, Om? Apa aja? Sini dong, sini, sebelah sini. Silakan. Silakan, Om. Wow. Iya, gue. Om, nangis, Om. Ya, aduh, iya, tapi gue, waduh. Nangis, Om. Wah, ini apa nih? Bukan, udah deh, aku bikin langsung aja deh. Tadi gue langsung, Oh, tadi langsung bikin? yui. Gue jadi, wah, ketemu lu. Ah, kenapa? Iya, enggak, gue seneng aja. Karena semalam tuh, aku jarang ini ya. Hampir, ya urusan medsos apa segala macam tuh gue nggak gitu ini ya. Iya. Aku urusannya banyak nonton film, terus juga hampir tiap hari aku baca, aku nulis apa segala macam gitu ya. Pas gue, waduh, wah kayak gini, terus aku nanya juga yang, ya udah pokoknya Mas Amin bisa lah. Aduh, apa iya nih. Terus apa lagi, terus tadi pas aku berangkat ke sini, terus ditanyain, ini apa nih? Lu temanya apa? Cinta Apa ya hari ini hari Valentine apa segala macam, tapi terus yang ya sama-sama ya sebaya sama aku lah. Hah? Valentine? Waduh. Ya gue udah tahu lah pokoknya. Yang aku bilang bahwa apa ya? Ya urusan ya walaupun misalnya disepakati bahwa hari ini hari Valentine, ya hari kasih sayang apa segala macam. Cuman kan itu kan buat aku ya adops ya, bahwa tinggal kita coba untuk merumuskan kembali dan mencoba mencari arti. Wah ini apa tuh? Karena kan persoalan apa tuh? Persoalan cinta, persahabatan, apa tapi maksudnya bukan cuman persoalan hubungan jenis apa gitu ya, tapi begitu banyak esensi atau makna dari cinta tanah air, ya cinta keluarga, cinta sesama, apa gitu ya. Karena juga oke, cinta mau nggak mau terusnya ada kasih buat aku. Dari kasih mau nggak mau, wah harus sayang. Jadi persoalan di apa tuh? Di empati buat aku ya. Di empati. Iya. Tapi berarti puisi tadi tuh benar-benar baru banget ditulis. Baru banget. Karena biasanya terus nih juga kalau aku poetry performance tuh aku pakai apa ya? Aku pakai musik sendiri yang aku bikin gitu. Gitu yang Emang musik tuh harus untuk ketika membaca puisi? enggak, aku kalau baca puisi buat aku gitu ya, aku belajar sama Rendra ya, aku juga di teater apa gitu ya. Cuman yang buat aku, terus aku coba untuk bikin sesuatu yang beda gitu ya. Karena kalau sekiranya cuman baca puisi itu tuh kayak cuma sekedar deklamasi gitu ya. Oke. Terus aku coba bikin yang kadang-kadang minus one-nya itu blues, kadang-kadang soundscape, kadang-kadang tradisi, kadang-kadang meditatif, kadang-kadang kayak gitu. Waduh, tapi tepuk tangannya baru bikin tadi. Terima kasih banget, terima kasih. Om Amin mau rokok lagi, mau kopi kali ya? Ngopi nggak?
Aku kopi tapi harus panas ya. Harus panas. Kalau Tapi enggak kopi hitam kan? Kopi hitam panas boleh? Yoi. Sama air putihnya boleh? Bapak air putih sih dulu. Om ngerokok nggak Om? Aku ngerokok. Merokok gas aja Om? Oh iya. Gas aja. Silakan. Om, kalau tadi Om memilih lagu Minus One-nya sendiri, kira-kira akan seperti apa lagunya? Kalau milih sendiri atau mau buat sendiri dengan puisi yang seperti barusan? Kalau seperti yang barusan, aku lagi berpikir sih ini lagi. Kalau sekarang nih aku lagi nggak tahu kenapa gitu. Aku lagi banyak juga nulis ya. Lagi banyak nulis. Terus juga aku ya karena aku ya reggae man, terus juga Rastafarian, terus aku lagi seneng juga reggae, terus juga lingkungan juga banyak teman-teman gitu ya. Yang aku terus coba nulis lagu-lagu yang feeling aku enggak apa musiknya musik reggae nih. Tapi terusnya aku melihat juga bahwa stylenya Mas Tony Q kayak apa, stylenya Stephen Coconut Trees kayak apa, stylenya Ras Muhammad kayak apa, dan yang lain-lain. Terus aku yang berpikir bahwa enggak kalau gue bikin, aku harus yang rebel reggae. Oke. Karena aku udah bikin 3 buku, 2 buku puisi. Boleh tahu nama bukunya apa aja? Nama bukunya, buku pertama aku Tamsil Tubuh Terbelah. Tamsil Tubuh Terbelah. Apa arti tamsil? Tamsil itu Apa maknanya? Tamsil itu ini. Tamsil itu tuh kadang-kadang kita bisa dapat ya. Kita bisa dapat dan menerawang masa lalu itu melewati takwil mimpi. Kadang-kadang yang namanya mimpi itu buat aku juga nggak sembarang sebetulnya. Walaupun banyak orang bilang bahwa mimpi itu cuman bunga Tidur. Tapi ini tuh yang bisa enggak nih. Ini dapat. Jadi kayak rezeki sebetulnya kalau buat aku ya. Gitu yang terus coba tafsir. Tapi yang namanya tamsil itu juga bisa didapat lewat gejala alam. Oh, sorry. Kau nggak nyala Om. Lagi? Siap. Tergantung. Rezeki gejala alam. Jadi bisa dilihat itunya tuh. Karena hampir ya buat aku tuh urusan kausalitas, urusan sebab akibat apa segala macam tuh yang enggak tetap ada kok koneksitasnya sebenarnya. Ada apa tuh alam besar, alam kecil, langit di luar, langit di dalam, kayak gitu-gitu tuh. Oke. Buku kedua namanya? Buku kedua aku buku kedua aku kasih judul Katastrof 1965. Itu elegi buat Pramudia Anantatur. Katastrof itu bencana besar sebetulnya. Katastrofik. Katastrof. Ya, katastrofi. Iya, Katastrofi. Katastrofi. Bukan bencana tapi sebuah kejadian yang kayak chaotic. 1965. Itu aku temanya tema 65 gitu ya. Terus buku aku ketiga yang aku sendiri nggak punya gitu karena udah habis, harus cetakan kedua lagi segala macam gitu. Itu Kitab Suci Para Pemberontak. Wow. Oke, kenapa? Kenapa itu? Kenapa Kitab Suci Para Pemberontak? Kitab Suci Para Pemberontak apa ya? Kitab Suci Para Pemberontak itu tentang tadinya awalnya buku itu bukan judulnya bukan itu. Awalnya buku itu judulnya itu sikat gigi, tiket kereta, dan pada mulanya adalah koma. Awal buku itu. Tapi terus banyak teman-teman, wah lewat puitis, wah banyak orang yang nggak ngerti, ini wah susah. Itu apa? Terus pada saat aku bilang, wah kayaknya nih, aku bikin Kitab Suci Para Pemberontak. Wah itu oke tuh. Apa isinya buku ketiga ini? Bukunya ada hampir 9 bab. Hampir 9 bab. Ada bab yang tentang diary,
ada yang tentang jurnal perjalanan, ada tentang pada mulanya adalah koma itu urusannya puisi, tapi terus juga ada surat-surat revolusioner. Terus ada juga yang aku bilang bahwa aku sebutnya itu siraman rohani. Siraman rohani itu plesetan dari rohani gitu, yang berisi inspirasi dari manusia. Nggak mesti dia harus nabi, nggak mesti dia harus wali, tapi juga dari penjahat. Tapi kalau terusnya dia enggak ada nilai-nilai kehidupan yang memang juga bisa jadi inspirasi buat kita. Orang Kenapa kita nggak coba juga belajar dari situ dulu aja sih sebenarnya. Mungkin nanya dikit ya Om, dasar atau ilmu dasar untuk menulis puisi itu apa ya Om ya? Maksudnya ini hari ini kita di sini itu akan nulis puisi gitu. Sudah kita tulis gitu. Tapi kan kita tidak punya ilmu dasar atau dasarnya gitu menulis puisi gitu. Apakah ada yang namanya salah atau benar ketika menulis puisi selain rima? Aku bilangnya sih, aku kalau nulis puisi gitu ya, sehari aku bisa bikin 10. Iya, tapi yang aku bilang bahwa itu cuma sekedar teknis. Gitu loh, cuma teknis aja. Yang kadang-kadang belum tentu ada yang kepingin aku ucapin. Ada yang bikin aku gelisah misalnya. Keresahan apa kayak gitu-gitu tuh. Jadi mau nggak mau, cuman terus saya kadang-kadang yang aku bilang tadi itu bahwa apa ya, kayak kalau orang Jawa bilangnya wangsit sebenarnya ya. Ada terus tiba-tiba inspirasi. Aku lagi misalnya lagi penyok-penyok nih, lagi penyok-penyok ke bengkel ketok magic aja, bengkel ketok magic nolak karena gue maboknya kelewatan misalnya. Terus tiba-tiba disik, tiba-tiba muncul kalimat misalnya, contohnya misalnya, tubuhmu memiliki ribuan daun telinga untuk membaca jutaan miliar tanda-tanda. Kayak gitu. Nah itu aku bikin satu puisi yang aku kasih judul Ribuan Kilometer Menjelajahi Tubuh. Ribuan kilometer menjelajahi tubuh. Yuk. Cek, matiin. Oke, Gina mungkin boleh dari sini aja Gin, nggak apa-apa Gin, dari sini aja Gin. Wow, gimana nih Gin, ngapain kita Gin? Kita selanjutnya sekarang benar-benar mau baca puisi. Oke, dan Aku bisa istirahat. Om nggak dengerin kita, dari belakang. Dari belakang, itunya gitu, dari belakang ya. Yuk. Wow, tapi Boleh, siap. bisa. Tapi ke topik awal Om tadi reggae ya Om ya. Agak nyelimpang dikit boleh? Oh boleh dong. Tadi Om bilang suka Stephen and Coconut. Tony Q. Lagu apa Om yang paling Om suka? Karena saya juga suka Stephen. Oke, Stephen My Brothers. Oh ya? Ya temen apa dari zaman Equal apa segala macem gitu, Jaksa apa gitu. Ya aku deket bener. Aku sempet satu puisi aku yang boleh jadi itu juga buat aku asik bener karena aku deket sama Tepeng gitu, yang aku kasih judul dan bisa juga dicari di YouTube terus didengar bareng gitu. Aku kasih judul itu Sehabis Hujan Reda. Sehabis hujan reda. Itu bisa didengar dan itu lebih gawatski. Sehabis hujan reda. Dari judul udah dalam ya. Sehabis hujan reda. Apa? Itu aku kolaborasi. Aku yang bikin lirik, terus Stephen yang nyanyiin. Judulnya Sehabis Hujan Reda. Amin Kamil dan Stephen Coconut Trees.
Dan itu feeling aku itu bisa jadi inspirasi yang cukup bagus karena aku sendiri paling juga salah satu puisi favorit aku juga ya. Karena itu lebih kontemplatif. Yang aku awalannya tuh kayak ribuan kata mengguyur di urat nadi, lantas menjelma pelangi di pori-pori anjay. Anjay. Boleh nanya nggak? Boleh. Aku mau nanya Om, tadi kan di puisi Om ada beberapa nama tokoh yang disebutkan gitu. Pada saat menyampaikan puisi, apakah tidak ada keraguan atau ya udah cuek aja gitu bagi yang mendengar, walaupun dia kenal atau nggak kenal, walaupun kan nggak semua orang kenal Karl Marx atau kayak gitu. Apa puisi itu sejujur itu, sepolos itu, atau harus memikirkan audiens gitu? Kalau tetap harus pikirin audiens, tapi mau tidak mau kalau buat aku nggak peduli sama audiens, yang penting juga apa yang aku gelisahin terus bisa tersampaikan. Karena juga misalnya gini, jangankan jauh-jauh kita loncat ke Eropa atau ke Amerika ya, atau ke Afrika apa segala macam, yang kadang-kadang misalnya ya karena aku senang baca ya, tapi maksudnya adalah bahwa seringkali juga tokoh-tokoh yang di sini kita sendiri nggak kenal. ya, tokoh di Indonesia maksudnya. Kayak misalnya aku yang aku juga lagi bikin satu tokoh itu zaman-zaman lebih awal dari zaman pergerakan itu, satu tokoh namanya Samin Suro Sentiko. Samin Suro Sentiko. Itu 17, 18 apa segala macam, itu dia dari Blora. Dia yang awalnya buat aku dia lebih besar dari Gandhi buat aku. Karena dia lebih dia punya ininya tuh namanya sedulur sikep. Sedulur sikep itu sedulur sikep bahasa Jawa, tapi artinya bahwa semua manusia itu bersaudara. Terus juga ada ajaran-ajarannya yang harus menghormati perempuan, harus menghormati wong wadon. Jangan mau, misalnya jangan mau menjajah, tapi juga jangan mau dijajah. Apa kayak gitu-gitu. Atau aku juga nulis juga tentang Tan Malaka. Tan Malaka. Jadi ya aku coba gali aja sih. Aku mau tanya Om. Siap. Kan kalau untuk orang awam ya, puisi kan terlihatnya mungkin simpel ya, karena mungkin cuma terdiri dari kata-kata aja gitu. Kalau untuk Om sendiri, itu proses penulisan puisi sampai jadi dan Om yakin untuk dipublikasi itu serumit apa Om? Aku seringkali itu cuma dapet 1 kalimat, 2 kalimat Per hari? Enggak, kalau setiap hari ya pasti aku wajib nulis juga ya. Tapi maksudnya terus tiba-tiba ada satu tema gitu, aku cuma dapet gambarannya seperti ini, tapi ini jantungnya di mana nih, terus aku baru bikin anatominya. Karena kadang-kadang kan bukan cuma sekedar urusan urusan sesama manusia apa segala macam, kayak aku terus tiba-tiba misalnya aku nulis satu buku sajak tentang Eliot gitu. Eliot itu padahal nama seekor cicak. Gitu. Persahabatan manusia sama cicak. Dan aku bikin perjalanannya yang juga cukup absurd, cukup surrealis segala macam, karena telur cicak itu jadi ada dari dia berangkat dari Indonesia, entah dari Bali, entah dari mana gitu, dia masuk ke Berlin segala macam, tapi dia bawa souvenir buruk itu kuda terbang segala macam, tapi terusnya di situ ternyata ada telur cicak, dan telur cicaknya itu menetas. Habis menetas terus dia sayang, dia iniin apa kayak gitu.
Ya urusannya di imajinasi juga gitu. Soal imagination-nya. Oke. Iya. Gue jadi minder ya gue ya. Iya, Sama boleh tulis sama apa sih? Jadi tulisan gue kayak aduh. Enggak, karena kan tadi kan katanya kan puisi minimal 3 bait. Ini bertulis 3 bait. Om datang jadi satu film. Jadi Standarnya naik sekali ya, Om. naik sekali. Iya. Wah, tapi sekali lagi terima kasih. Aku yang terima kasih juga. Om Amit boleh kita foto bareng dulu? Oh boleh. Boleh kita foto bareng dulu ya. Om Amit ini kopinya nanti Iya, akan siap. dibawa ke belakang. Oke, siap. Kita berdiri kita foto yang di sebelah sini dulu, kamera atas. Guys, screenshot. Tolong di SS ya guys, di screenshot. Siap. 1, 2, 3. Nah sekali lagi pakai yang itu. Polaroid. Oke. Polaroid. Oke. Nggak apa-apa, ngalangin nih. 1, 2. Cip. Oke. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Nanti dinilai di belakang ya. Puisi kami yang nggak tahu itu apa. Thank you bro. Thank you bro. Om, terima kasih. Thank you bro. Thank you bro. Thank you. Kembali. Tapi yang aku bilang itu tuh sehabis hujan reda, lu coba. Oke, siap. Cek and recheck tuh. Sama buku pertama tadi judulnya apa, Om? Judulnya Tamsil Tubuh Terbelah. Tamsil Tubuh Terbelah. Itu menarik banget itu. Terima kasih Om. Siapa dulu nih? Siapa yang ingin